Kembali lagi bersama kami di channel Gudang Belajar. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang metode cepat ya, sebagaimana yang telah kita ulas di video terdahulu tentang cara belajarnya. Nah, adik-adik, bagi yang belum menyaksikan, silakan disaksikan dulu karena video itu sangat bermanfaat, sangat penting bagi adik-adik ya, dan diterapkan gitu ya. Kalau nggak diterapkan ya nggak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan tuh manjur ya kalau adik menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita masuk ke teknik berhitung cepat. Nah ya, di teknik berhitung cepat ini kita akan bahas yang pertama, magic ya. Sebagaimana yang kita ulaskan, teknik berhitung cepat itu salah satu bagian dari metode cepat ya. Teknik berhitung cepat, kemudian teknik mengolah rumus, dan teknik mengingat. Nah, ini kita bahas khusus di magicnya, kumpulan rahasia berhitung cepat. Nah, sebelumnya adik-adik, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, supaya adik-adik bisa ya mengikuti video-video kita seterusnya. Dan saya yakin ini benar-benar bermanfaat bagi adik-adik. Ya, karena khususnya magic ya, teknik berhitung cepat ini tidak diajarkan di sekolah, gitu. Padahal faktanya kita sangat memerlukannya. Nah, kenapa kita butuh magic, gitu ya? Jadi, kenapa cara cepat, gitu ya? Kita butuh cara cepat. Oke, gitu ya pertanyaannya ya. Kok kita butuhkan sih cara cepat? Kenapa nggak cara biasa-biasa aja? Nah, adik-adik, setiap kita mempelajari sesuatu pasti ada ujiannya, begitu. Ada tesnya, betul nggak ya? Sebagai tolok ukur kita menguasai pelajarannya atau tidak, begitu. Tes, pasti ada tes, begitu ya. Baik pelajaran sekolah, ya sudah mestilah ada tesnya gitu ya. Apalagi tes atau ujian ya. Ada tes atau ujian. Ini macam-macam lah ya. Tes ujian ini kan macam-macam. Kalau kita pelajaran di sekolah, setiap bab mesti ada ujiannya begitu ya. Ada tes mid semesternya, ada tes semesternya. Kan begitu ya, ada tes atau ujian akhir semester. Nah, ya. Setiap tes pasti kita dibatasi waktu, betul nggak? Gitu ya. Waktu. Kita dibatasi waktu, adik-adik. Gitu. Jadi saya ingat sewaktu saya di ujian dulu ya di kampus di ITB. Nah, itu dikasih tanda kayak gini nih, biasanya gitu ya. Gini. Gitu. Jadi ini kayak bom gitu ya. Nanti kira-kira kalau misalnya waktunya 1 jam atau 2 jam, di sini dimulai dari sini gitu ya, 0 gitu ya. Nah, baru di sini nanti 2 jam gitu ya, 120 menit gitu. Di sini 60 menit gitu. Gitu. Nah, artinya semakin habis waktunya begitu. Nah, ini menunjukkan pentingnya waktu, adik-adik. Jadi prinsipnya tidak cukup benar gitu ya. Tidak cukup benar. Tidak cukup benar. Tetapi diperlukan kecepatan. Kenapa? Kita dibatasi waktu. Jadi nggak cukup benar, tapi harus cepat. Gitu. Adik-adik bisa ngerjakannya gitu. Misalnya ada 20 atau 40 soal gitu. Benar bisa ngerjain, tapi nggak cukup waktu. Jadi cuma bisa ngerjain 10, ya nilainya pasti kecil gitu. Dan adik-adik dianggap gagal gitu. Jadi setiap tes ya adik-adik ya, mau tes ujian semester, ujian akhir semester, mau tes yang lebih luas, tes ujian akhir nasional, ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk PNS, TNI, Polri, pasti kita dibatasi waktu. Jadi prinsipnya setiap tes pasti butuh ya, nggak cukup benar tapi butuh cepat gitu. Jadi benar dan cepat gitu.
Jadi kalau kita istilahkan ya zaman-zaman dulu sering itu ya ada istilahnya cepat dan tepat. Gitu. Cepat, tepat. Itulah kita butuhkan cara cepat. Nah, kita langsung saja ya adik-adik ya. Jadi teknik berhitung cepat itu ada macam-macam ya. Ini berhitungnya aja. Misalnya penjumlahan ya, teknik penjumlahan. Ajaib. Nah, kita bilang ajaib ini karena memang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau cuma cepat itu biasa adik-adik. Tapi ini kita bilang ajaib. Kenapa ajaib? Karena sangat cepat. Nanti kita akan saksikan sama-sama ya. Sangat cepat. Kemudian ada pengurangan gitu ya. Ya, ini teknik berhitung dasar gitu ya. Kenapa adik-adik kita butuh ini? Karena setiap pelajaran eksakta ya, matematika, fisika, kimia, begitu. Apapun dia materi pelajarannya, pasti ujung-ujungnya berhitung. Betul nggak? Pastilah ya. Jadi kalau berhitungnya lambat, ya kesimpulannya lambatlah kita mengerjakan soalnya. Tapi kalau kita kuasai teknik berhitung cepatnya gitu, itu jelas ya, jelas pengaruhnya sangat besar bagi kecepatan kita mengerjakan soal. Gitu. Nah, jadi ini pengurangan ajaib. Ya, ini ajaib semua, maka magic gitu ya. Nanti kita tengok ajaibnya di mana sih gitu ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, baru ada nanti di sini pembagian ya. Kemudian ada pangkat. Ya, umumnya kita pangkat 2 ya. Dan pangkat 3, sebetulnya ada pangkat 5 begitu ya, pangkat 4, pangkat berapa saja juga ada gitu ya. Tapi umumnya pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Kita buat ajaib semua gitu ya. Artinya caranya super cepat begitu. Kemudian ada akar ya. Ya, akar pangkat. Nah, ajaib gitu ya, akar pangkat 2, akar pangkat 3. Kemudian ada cara memeriksa ya, cara mengkoreksi jawaban. Nah, jadi cara mengkoreksi jawaban ini nantinya ini bukan mengerjakannya 2 kali. Jadi kalau kita misalnya memeriksa kerjaan kita gitu ya, kita ngerjain soal begitu. Terus kita masih punya waktu ya, masih ada waktu. Ini kita akan bertanya ini benar atau enggak gitu. Kita mau koreksi begitu. Nah, kalau selama ini repotnya kita kalau mengkoreksi itu sama dengan mengerjakannya 2 kali begitu. Nah, ini yang repot sebetulnya. Kenapa? Karena pertama waktu kita semakin sedikit gitu ya. Yang pertama, kita dibatasi waktu yang semakin sedikit. Yang kedua, kita sudah lelah begitu. Jadi jangan-jangan yang pertama kali kita kerjakan kita masih fresh benar. Terus yang kedua kita mau koreksi karena waktunya semakin mepet, malah jadi salah begitu. Nah, jadi teknik pengkoreksian ini tidak mengerjakan 2 kali, gitu. Tapi kita flash, ya, gitu. Nanti ada caranya bagaimana kita memeriksa semua operasi perhitungan cepat ini, ya benar atau enggak, gitu ya. Ada caranya semuanya. Kemudian ada lagi nih ya. Ini juga termasuk hal yang selalu kita jumpai ya, tentang pecahan dan desimal ya. Pecahan dan desimal gitu. Nah, jadi kita kalau melakukan operasi bilangan pecahan sama desimal itu juga ada cara cepatnya gitu. Apalagi desimal tuh ya. Kita biasanya agak risih gitu ya, maksudnya kalau 0, sekian, 1, sekian, kita kalau mengalih, menjumlah, membagi kalau dengan angka desimal itu jelas lebih ribet biasanya. Tapi itu bisa kita mudahkan. Oke. Nah, kita hemat waktu adik-adik. Sekarang kita masuk ke penjumlahan ajaib. Ini ya. Nah, di penjumlahan ajaib ini
kita bisa menjumlah ya angka banyaknya ya sepapan tulis sekalipun, bahkan satu dinding ya sangat banyak gitu, tapi tidak lebih dari 9 gitu. Jadi kita menjumlah tidak lebih dari 9 ya. Oke, jadi kata kuncinya menjumlah tidak lebih dari 9 berapapun banyaknya. Banyaknya angka yang kita jumlahkan. Misalnya sepapan tulis gitu ya. Angkanya sepapan tulis mau satu dinding banyak gitu ya. Kita nggak pernah menjumlah lebih dari 9. Jadi angkanya selalu kecil-kecil. Makanya ini adalah teknik penjumlahan yang saya yakin ini tercepat di dunia secara metode ya, tanpa kalkulator. Nah, adik-adik kalau mau tahu caranya bagaimana, ya silahkan tonton video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.